ngomongnya tentang Quran aja, gitu loh. Ya, kita berbicara tentang hadis, ya kita berbicara tentang apa namanya sholat, pentingnya zakat. Kalau kita masuk nanti kepada teknisnya atau kepada rinciannya, kepada pelaksanaan nanti beda-beda itu. Belum tentu yang dilaksanakan di Muhammadiyah itu dilaksanakan ya di NU. Sebaliknya yang dilaksanakan di NU belum tentu dilaksanakan. Apalagi misalnya berbicara tentang kedaerahan. Di Jawa, di Solo itu saya pernah ikut. Ada dari Solo di sini? Halo, ini diam bukan karena nggak jadi ujian ya. Nggak ada, Ustaz. Nggak apa-apa, insya Allah jauh lebih mudah lah. Ya, lebih banyak waktu belajar. Nah, yang saya waktu itu ke Solo ya. Jadi di Solo tuh ikut khutbah, dengerin khutbah Idul Adha. Karena Idul Fitri di rumah kan, di kampung. Sementara Idul Adha saya, karena masih bujang ya kemana-mana lah. Nah, saya ingat waktu itu di Idul Adha itu ketika Pak Khotib berkhutbah, itu pakai Jawa, pakai bahasa Jawa khutbahnya. Lah kita nggak, ya apa yang kita ngerti malahan yang bahasa Arab. Ya, untung itu pun untung bahasa Arab kita paham ya. Kalau nggak itu ya nggak paham semua. Nah, khutbah bahasa Jawa itu kan nggak bisa diberlakukan di tempat lain, betul nggak? Di Jawa Barat misalnya atau di Sumatera. Ya, ada sebagian mungkin bisa, tapi di tempat-tempat tertentu yang apa tuh bahasa Jawa itu nggak ngerti lah itu ya, nggak ngerti orang. Nah, itu aja akan menjadi perbedaan sehingga tauhidul ummah akan menjadi satu tujuan yang sangat mulia itu untuk apa mempersatukan umat. Meskipun kata mempersatukan ini agak-agaknya mustahil. Kenapa mempersatukan? Kita kan eh, kalau apa namanya eh, berhimpun oke lah ya, menghimpunkan umat itu boleh lah. Himpun itu artinya dia berbeda secara ormasnya, berbeda secara mazhabnya, tapi bisa gabung gitu. Tapi kalau udah mensatukan ya nggak bisa disatuin gitu. Hanya saja yang disatukan apanya, agendanya. Disatukan apa? Oh, ekonominya, ekonomi syariah. Nah, itu ya. Jadi nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu. Nah, menyatukan dan mensatukan, menyatukan dan apa? Persatuan dan kesatuan itu dua hal yang berbeda katanya. Kalau kesatuan itu ya kita jadi satu semua gitu, jadi tunggal itu. Dan itu nggak bisa tuh. Tapi persatuan, nah, tauhidul ummah ini kayaknya persatuan umat lah, ya menuju kepada persatuan umat. Persatuan umat itu ya sifat aja sifat persatuannya. Silakan kita sama-sama nih mau pakai mazhab Hambali ya silakan, Syafi'i ya silakan. Kayak kita di Mekah ya. Kalau kita di Mekah itu kan sholat atau di Masjid Nabawi sholat. Itu kan bagi orang NU kan harus pakai kunut, betul nggak? Nah, Betul. sementara imam imam Masjid Nabawinya itu nggak pakai kunut. Pertanyaannya apakah dia nggak sah nih sholat subuhnya? Sementara dia subuhnya aja udah 5 hari 4 hari di sana gitu kan? Kan nggak, tetap aja sah gitu. Tapi dia ikut kepada imam. Sebaliknya, misalnya begini, orang Muhammadiyah kan nggak ada namanya azan 2 kali ya. Nggak tahu di daerah kalian. Tapi ketika dia di Mekah itu otomatis azannya 2 kali loh. Betul nggak? Azan di Mekah tuh 2 kali. Jadi kalau azan pertama itu boleh kita jalan lah ya. Bedanya kalau kita di sini jalannya sebelum apa? Sebelum azan bisa 5 menit, 10 menit. Kalau di sana udah telat udah kalau jalan sebelum 5 menit itu udah telat. Jalan tuh setengah jam, 1 jam itu baru bisa duduk di dalam ya. Nah, tapi kalau udah telat banget ya nggak bisa. Jadi kalau subuh itu kita bangunnya itu jam 4 karena subuh kan jam
jam 5-an, jam 5:30, 6-an lah. Jadi jam 5, jadi jam 4 udah bangun ya. Alhamdulillah ya, kalau niat kita pengen subuh jamaah, insya Allah dimudahkan. Tapi biasanya ibu-ibu nih, kalau ibu-ibu tuh biasanya sholatnya nggak di ini apa, di masjid, terutama yang sepuh-sepuh itu ya. Karena nggak ngerti jalan, takutnya sesat. Ya, tersesat di jalan yang benar gitu, jalan ke Mekah. Banyak yang begitu tuh, hilang di jalan, kepisah rombongan. Tapi kalau kalian ya insya Allah anak-anak setiu paham lah bahasa Arab dikit-dikit ya. Nanya sama sekatnya Aina ya, Aina al-Funduk. Hanya setiu udah bisa bahasa Arab ya. Biar kalau ke Mekah, Madinah, ke mana, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, nggak kesesat. Jangan jangan kayak orang baru belajar kepada bahasa Arab kan. Nanya nanya ke askarnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus, ditunjukin nih jalan lurus itu. Ya, suruh ke pasar deh, belanja. Nah, bukan malah ini. Jadi penting. Nah, eh ketika kita di sana itu kan dia azannya 2 kali. Nah, azan pertama boleh kita sudah jalan, nanti dia azan lagi. Nah, orang Muhammadiyah kan ada azan 2 kali, tapi di sana apakah dia menolak? Kan enggak, tetap aja sholatnya ikut kepada yang keberlakuan di sana seperti itu ya. Nah, ini persatuan ya, persatuan daripada umat. Yang kedua adalah tansiq al-ummah. Apa itu tansiqul ummah? Mensinkronisasikan. Sinkronisasi daripada gerakan-gerakan dakwah ya, ormas-ormas masyarakat, ormas organisasi masyarakat Islam dalam hal apa? Dalam menebar apa? Keadilan ya, menegakkan keadilan, menyebarkan syiar syariat, kemudian juga saling tolong menolong dan saling membantu. Nah, ini kan harus ada sinkronisasi. Kalian ini kan bisa belajar karena ada sinkronisasi, betul nggak? Nah, kita gagal ujian itu karena nggak ada sinkronisasi. Eh, nanti diingetin ya. Apa-apa pasti ada hikmahnya lah. Jadi kapan Ustaz Nah, setelah jadi Lebaran? lebih lebih hafiz ya, lebih lebih apa hafal dan lebih paham nanti di ketika kita. Dan mudah-mudahan nggak hilang nih. Jadi pas Lebaran karena asyik sama Lebaran liburan, eh, lupa juga dengan apa materi-materinya ya. Ditanya lagi seperti bayi yang baru lahir. Apa? Nggak tahu apa-apa maksudnya. Nah, jangan seperti itu. Insya Allah belajar tetap. Ya. Pertanyaan insya Allah sahal ya, mudah. Insya Allah. Jawabannya aja yang agak pikir kita. Nah, berikutnya tansikul ummah ini ya mensinkronisasikan umat ini butuh juga pemimpin ya, kehadiran pemimpin. Jadi pemimpin-pemimpin umat itu eh, sebagai satu eh, upaya untuk mensinkronkan. Kan kalau kita semua ngomong kan nggak ada yang dengar, betul nggak? Semua ngomong. Ini kan kita kita bisa dapat ilmu karena ada yang diam, ada yang ngomong, betul nggak? Kalau semua ngomong siapa yang dengerin? Kalau semua diam juga nggak ada yang diomongin. Kan? Jadi butuh pemimpin. Pemimpin itulah menjadi khatibul ummah, jadi orang yang menyampaikan bahwa kita punya agenda ini, kita punya apa masalahnya apa aja ya. Di Muhammadiyah ada masalahnya, di NU Muhammadiyah, di Persis ada, di PUI ada, ya kan, di Matawa Anwar ada, ya. Di Indonesia secara negaranya ada masalahnya, di Saudi ada. Semua kita tuh ada masalah. Nah, dengan adanya tansik ini, sehingga masalah itu kadang kita bisa saling mengatasi. Ini kalian juga sama nih, mungkin masalahnya beda-beda. Ada yang udah pulang nggak ada
apa namanya itu mau pulang nggak ada tiket, ya kan? Ada yang sudah pulang tapi nggak ada duitnya, ya. Ada yang eh, apa sedang dalam perjalanan, ada macam-macam masalah. Nah, masalah itu akan bisa selesai kalau kita bekerja sama. Yang nggak ada duitnya, udah kita coba yang sama tempatnya, coba kita cari travel. Nah, kalau dia dekat bisa dengan travel, pakai travel aja. Jadi nanti patungan dah tuh, ya 5 orang nyewa satu mobil nyampe ke sana. Oke, Grab, ya kan, patungan daripada naik yang lain, biayanya jauh lebih besar. Kenapa harus naik ini, Gojek lah, naik kereta, dan waktunya lama. Kalau itu kan langsung ke tempatnya. Misalnya ya, jauh lebih eh, murah. Nah, kemudian apalagi masalahnya di ketika ini? Ini apa namanya, sakit. Siapa yang sakit? Sakit apa? Sakitnya eh, apa? Kurangan ini, misalnya kekurangan zat besi atau apa yang namanya itu, mau transfusi darah. Akhirnya kita cari itu siapa. Jadi permasalahan-permasalahan tiap-tiap individu, tiap-tiap ormas itu, tiap-tiap orang itu akan teratasi apabila ada sinkronisasi, ya. Sinkron antara tugas kewajiban. Nah, kalau nggak sinkron ya inilah ya, bertubrukan satu sama lain. Meskipun mungkin sama-sama niatnya baik. Saya ambil contoh. Seorang ayah atau ada keluarga ya, terdiri dari ibu bapaknya, kemudian anak-anaknya. Nah, biasa kan kalau Lebaran itu kan masing-masing kasih hadiah, betul nggak? Itu. Nah, anak-anaknya ini pengen surprise lah, gitu. Tapi nggak sinkronisasi, nggak tansik dulu gitu. Walhasil rupanya semua beli baju, semua beli baju, baju yang tau nggak, yang satu style gitu, ibu bapak anak segala macam. Baju couple Nah ya itu Ustaz. kan, ya satu style betul ya. Nah kalau masing-masing beli baju, walhasil ada 5 anak, lima-limanya beli baju yang berbeda. Iya. Nah bapak ibunya bingung. Lebaran kan cuma 1 hari, masa satu sholat ganti baju, ya kan? Baju yang lain 5 kali ganti baju kan? Harus sinkronisasi aja. Oh ya, kita mau apa nih? Mau hadiah apa? Oh ya, baju, ya udah beli baju. Ya, kita patungan aja. Misalnya begitu. Satu, oh udah saya beli baju. Kamu beli apa? Saya beli sepatunya. Satu apa? Oh saya beli buat kue-kuenya. Nah, jadi sinkronisasi. Jadi pas di hari Lebaran itu enak, seragamnya enak gitu kan, semuanya teratasi. Bayangkan kalau ego masing-masing, yang satu anak satu bilang, ini harus bapak harus pakai ini yang tadi kena pakai baju, atau sepatu, semua beli sepatu semua, ya sepatu cukup satu lah, yang ngapain banyak-banyak. Kaki kita cuma sepasang doang, betul nggak? Nah ini perlu sinkronisasi. Contoh lagi, contoh ya, mudah-mudahan terwujud nih contoh nih, misalnya mahasiswa mau ngasih hadiah ke ustadznya misalnya, ya contoh itu kan nggak sinkronisasi gitu. Yang satu mau beliin baju, udah kebeli, yang satu mau beli jubah, yang satu Masya Allah. Ya kalau begini ada jumlahnya berapa ya? 31. Wah, nggak muat tuh lemari. Walhasil lah itu ya, masing-masing. Jadi nggak optimal gitu. Nah, nggak apa-apa beberapa, cuma 1 2, ya, tapi itu eh, apa, maksimal, kualitas bagus. Jadi makainya itu enak gitu. Kalau yang beli yang 50 dapat 3 itu ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Dapat baju 50 dapat 3, ya kan. Cuma kadang apa, kita jalan dikit sobek, jalan dikit nggak muat dan seterusnya. Jadi itu butuh sinkronisasi. Nah, umat juga sama ya. Yang ketiga adalah
taswiyatul al-manhaj, bagaimana menyamakan persepsi pola keagamaan. Ini di di MUI Wasatiyah itu betul-betul enak gitu loh, kita ketemu orangnya sama-sama ya, iya persis ya, untuk ketemu semua. Kemudian dengan manhaj wasatinya itu ya, menyamakan persepsi. Kemarin kan ada peserta dari sepak bola itu dari negara yang inilah Israel gitu kan, negara Israel mau datang. Nah kalau kita nggak bersatu itu bakal jadi dia datang. Nah repot tuh kalau jadi datang. Kenapa? Karena kalau jadi datang nih, taruh dia masuk stadion, satu stadion itu orang Israel semua, dia bentangin gede-gede ininya, benderanya. Kan kalau di caption gitu, di screenshot kalau lagi ada acara kan nggak enak gitu. Sementara negara ini diperjuangkan atas dasar kemerdekaan dan menolak segala bentuk penjajahan. Masa iya orang berkorban harta, berkorban jiwa ya karena asas sepak bola aja, kemudian kita mengkhianati daripada prinsip negara. Itu prinsip negara itu loh. Jadi menolak daripada penjajahan itu adalah prinsip negara Indonesia karena termaktub di dalam Undang-Undang Dasar. Ya. Kan segala penjajahan harus dihapuskan. Itu jelas tuh. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, jelas. Nggak boleh. Nah, kenapa bisa terwujud tuh? Ya, meskipun kayaknya ada yang menolak. Sebenarnya yang menolak itu karena biar ini aja, secara penampilan kita nggak terlalu disangsi lah oleh sepak bola. Tapi pada dasarnya orang udah sepakat loh. Coba kita lihat siapa aja yang menolak. 1, NU. 2, Muhammadiyah. 3, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 4, Gubernur, tempat official untuk ya. Partai politik dari partai penguasa sampai yang oposisi udah sepakat kok. Jadi secara de facto itu secara mutafak alaihi itu sebenarnya udah udah harus, dia nggak jadi gitu, mutafak alaihi itu bukan mukhtalaf fihi lagi, mutafak. Cuma biar kelihatan di luar kita nggak eksklusif ya, kita nggak dikucilin sama yang lain, walhasil kayaknya kita ini, cuma itu satu intik aja menurut saya. Nah itu terwujud karena adanya taswiyatul manhaj, karena persepsinya sama. Oh ini harus diperjuangkan ini, penolakan ini. Kenapa kalau kita terima? Itu bahaya menurut saya. 1, di mata dunia kita sama saja mengkhianati konstitusi kita. Yang kedua, perjuangan kita selama ini kayaknya sia-sia gitu. Kita getol banget gitu. Kita harus mendukung apa. Sementara di implementasinya kita nerima orang yang telah menyakiti. Meskipun yang datang-datang itu ya anak-anak bocil gitu, anak-anak yang umurnya tanggung, kemudian dia mau ikut. Tapi dia bawa atas nama negara, dia dibiayai oleh negara dia. Nah ini yang menjadi hal yang sangat ditolak ya oleh negara kita. Nah itu wujudnya. Jadi harus ada persepsi. Termasuk ketika kita dalam ruang Zoom ini, kita kan ada persamaan persepsi, ya, mencoba untuk mempersamakan persepsi, sehingga kita bisa gabung begitu loh dalam satu Zoom. Kalau kita persepsinya beda, mungkin kita enggak di grup ini gitu, enggak di satu Zoom. Ada yang live, ada yang tidur, ada apa gitu, enggak hadir ya kan. Kalau hadir cuma kameranya ditutup tuh masih mending gitu kan. Dia mencoba untuk hadir. Meskipun ya sinyalnya kan nggak sama nih kita sinyalnya ya. Di Sumatera itu, kalau di Sumatera tuh kalau hujan dikit itu kadang terganggu hujan. Atau mati lampu ya, atau mati listrik bahasa kita. Mati listrik. Oh itu udah ibarat kita udah terputus dengan dunia luar tuh. Ya ada yang begitu tuh. Jadi saya maklumi kalau ada sebagian mahasiswa tuh yang off kamera. Nah dia di situ sinyalnya lemah. Ya.
Tapi walaupun sinyal lemah, insya Allah imannya kuat. Insya Allah. Amin, amin. Oke ya. Masih berapa lama lagi kita? 10 berapa? 10 ya? 10-20. 10 menit lagi. Oke. Berikutnya adalah yang keempat. Jadi adanya wasotiatul ummah ini, wasotiatul manhasnya adalah, atau wasotiatul Islamnya, himayatul ummah, ya, atau melindungi umat dari berbagai macam hal-hal yang bersifat merusak, baik akidahnya, amalahnya, makanannya, ya, kemudian pemurtatan dan lain-lain. Dia butuh wasotiyah. Kenapa demikian? Butuh dilindungi karena umat ini kan tidak semuanya itu akuya. Sebagian itu ad-du'afa, lemah. Apa lemahnya? Ada yang kuat secara ekonomi tapi lemah secara pemahaman. Ada nggak yang begitu tuh? Ya. Ada, Dia Ustaz. mungkin banyak duitnya tapi lemah ininya pemahaman terhadap Islamnya. Walhasil ikutlah yang tadi itu yang dukung-dukung bahwa tidak apa-apa hadir Israel itu. Dia banyak duit tapi pemahamannya itu lemah dia terhadap kebangsaan dan keislamannya. Ada juga yang kuat secara pemahaman tapi lemah secara ekonomi. Ada nggak begitu? Nah, lebih banyak dari yang pertama biasanya. Yang duafa itu ya. Jadi nggak ada duit, nggak ada makanan, makan aja susah, ya kan? Jadi ada satu talk show gitu ya di Saudi atau di Kuwait gitu. Di talk show itu disebutkan ada yang bertanya begini katanya. Eh, ya Syekh katanya. Jadi ini kan Syekhnya ngomong tentang keutamaan berbuka puasa, ya kan, makan gitu, terus menyantap santapan makanan. Dia tanya nih ya Syekh, kata dia. Ya silakan katanya. Ya Syekh, bagaimana hukumnya? Saya kepingin dong mendapatkan utama itu. Tapi saya tidak punya makanan untuk berbuka puasa. Jadi ditanya Syekhnya begitu. Ya Allah. Syekhnya akhirnya mengerti. Dan dia terdiam itu. Ya. Jadi ada sebagian umat kita ini dia kepingin dapat pahala zakat, pahala infak, pahala iftar, ya, ngasih makan orang lain. Ya boro-boro dia ngasih makan orang lain, dia aja kagak makan. Jadi puasanya itu dia puasa memang puasa benar, memang enggak ada makanannya ya. Ya kalau kalau nggak ada minum kebangetan lah, minum lah minimal. Jadi itu butuhnya wasopia itu agar dia melindungi orang-orang seperti ini. Kenapa demikian? Karena kalau tidak dilindungi, dia akan diintimidasi oleh yang lebih kuat. Nah, ini yang terjadi nih. Maka jangan heran ada orang yang murtad gara-gara ekonominya lemah. Nah, ada orang yang pindah keyakinan karena dia tidak kuat dengan tekanan. Gitu. Bahkan ada yang mau maaf ya bunuh diri. Jadi ada kisah ibu-ibu gitu bunuh diri gara-gara dia pinjaman online. Cuma dia nggak ngomong sama orang tua, sama ininya suaminya, walhasil dia tanggung sendiri. Mungkin udah kebanyakan pinjol begitu, dia takut marah suaminya, walhasil dia bunuh diri di situ. Ya, dia bikin surat. Nah, kalau ditanya itu kan mungkin dia paham bahwa hukumnya itu nggak boleh, tetapi orang-orang seperti ini, karena nggak ada yang nyelamatin dia gitu. Nah, kita butuh menyelamatkan. Ya, dengan salah satu adalah dengan caranya dengan caranya wasotiyah tadi, wasotiyah dilindungi. Ada juga yang apa yang kuat ininya tadi ya, kuat secara eh, ekonomi tapi ekonomi yang haram, ekonomi yang ribawi. Ini banyak ini Mas ini ya. Jadi ada yang begini bilang, Pak Ustadz, ya nggak apa-apa lah saya mah riba-riba apa, yang penting saya makan, ada gitu. Loh, kok bisa begitu Pak? Ya nggak apa-apa, nanti paling saya ya zakat. Jadi
ada orang berpikir bahwa zakat itu menghalalkan yang haram. Ya, ada nggak, pernah nggak kalian dengar begitu tuh? Apa-apalah saya maling, yang penting saya habis itu sodakoh. Itu. Bahkan ada yang nggak apa-apa, saya nggak sholat, nggak apa, yang penting saya bisa ini. Jadi muncul orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena do'aifu fil iman. Dia lemah imannya. Gitu. Walhasil, jadi tiap hari makan riba, tiap hari nganakin anak, minjemin, cuma balikin sekian, ya, minjemin 100 mau dibalikin 130, 140, telat dikit tambah lagi. Nah, jadi muncul orang seperti ini. Nah, Wasati akan hadir untuk melindungi orang-orang yang eh, apa namanya itu, tetap dia ekonominya kita perjuangkan, tetapi bagaimana transisi dari dia, dari yang meninggalkan yang haram kepada yang halal ini, dia diberikan pengetahuan yang benar. Nah, pengetahuan yang benar. Oh, ini caranya. Jadi Anda cari apa tuh, usaha dulu, ya kan? Usaha. Nah, setelah betul-betul seimbang, betul-betul Anda ini siap, oke, bismillah. Jadi persiapkan dulu. Jadi kita sebelum resign itu disiapin dulu ininya, apa, semacam apa, pendukungnya ya. Sama kayak kalian gitu misalnya. Wah, habis ini selesai daripada kuliah misalnya ya. Ini kan masih semester 1, jadi semester 8, semester 7 habis kuliah. Nah, kalian udah punya keinginan. Nah, paling enggak itu aja, udah ada planning ya. Nah, planning inilah yang akan diterapkan setelah lulus. Oh, setelah lulus saya mau ngajar dulu saat. Oh, saya lulus langsung nikah saat. Oh, setelah lulus saya akan hijrah ininya, kotanya. Oh, saya mau kerja. Nah, itu planning. Nah, banyak di pemahaman kita ini yang memang eh, apa, tidak dilindungi gitu loh, dalam dalam hal pemahamannya itu ya, orangnya, eksistensinya dia, bagaimana dia makannya, minumnya gitu. Eh, di jalanan ini marak ya sekarang. Kalau bulan puasa ini marak sekali eh, orang-orang kardus, apa namanya itu? Yang yang ngambilin kardus itu, yang pakai gerobak ya, manusia gerobak. Nah, di bulan Ramadan manusia gerobak ini jauh lebih banyak ketimbang bulan yang lain. Coba perhatiin aja. Ya. Nah, kalau kita telusuri orang-orang begini ini, apakah semuanya termasuk du'afa atau ada yang enggak? Atau jangan-jangan begini nih, sebenarnya dia orang sugih gitu, orang yang punya gitu. Cuma yang profesinya begini, profesinya memanfaatkan apa, ke ke keibaan orang ya, kasihan orang itu untuk menghasilkan uang. Kadang kala mau maaf ya, pemulung-pemulung itu duitnya yang dalam karung itu, dalam kantong asoy itu puluhan juta kadang. Kita kadang mahasiswa ada acara apa namanya itu, takjil on the road, ngasih makan. Ke Pak, kesian Pak ngasih itu. Mungkin dalam hati dia, ya ini anak gue banyak nih di dalam kantong isinya duit semua gitu kan. Ya cuma diterima lah sama dia, kan gak enak kalau orang ngasih. Ya kita kasih sama dia. Padahal kalau mau buka-bukaan gitu, mungkin kita yang harus dikasihin, yang harus dikasih beasiswa gitu sama mereka. Ya maka mereka kadang kaya-kaya gitu, di kampungnya, rumahnya banyak, terus ada mobil, ada apa, kendaraan. Oke ya. Suara saya masih terdengar nggak? Terdengar. Halo? Terdengar ya? Ya, oke. Nah, jadi keempat hal ini barangkali menjadi salah satu tambahan lah ya dari yang kemarin disampaikan. Bagaimana wasatiyah itu
menjadi penting ya ketika kita tujuannya ada. Akhir yang kita capai dari wasatiyah itu tauhidul ummah, bagaimana persatuan umat ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mensinkronisasikan, mengharmonisasikan daripada umat ini. Tak berantem aja judulnya. Yang ketiga adalah bagaimana taswiyatul manhaj, bagaimana kita menyamakan persepsi pola keagamaan. Jadi kita persepsi, oh kenapa kok orang Muhammadiyah nggak pakai kunut? Oh alasannya ini, kitabnya ini dia pakai. Oh kenapa orang itu pakai kunut? Ada. Oh kenapa? Jadi kita ada persepsinya sama. Jadi enak. Yang keempat, bagaimana kita melindungi. Nah, melindungi inilah yang menjadi tugas, bukan hanya tugas negara sebenarnya, tugas ormas-ormas ya, para pimpinan-pimpinan jabatan-jabatan, pejabat-pejabat yang dia punya wewenang ya, dia punya kekuatan untuk melindungi. Karena perlindungan baru bisa terwujud kalau ada kekuatan. Betul nggak? Misalnya nih ada perampok, misalnya yang diperampok tuh perempuan atau yang dibegal lah gitu. Terus datang perempuan yang lain, saya akan bela kamu begitu. Ya sementara dia sendiri itu nggak bisa belain, ada senjatanya, nggak bisa bela diri. Ya kalau nggak bisa bela diri ya bunuh diri namanya begitu. Ya betul nggak ya? Jadi membela itu, melindungi itu ada kekuatan. Nah kekuatan umat Islam ini adalah pada persatuan. Ya. Ukhuwah Islamiyahnya itu, kekuatannya itu tidak ada yang lain tuh. Ukhuwah Islamiyah itu yang dulu pernah dibangun oleh Nabi waktu ketika awal hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu yang dibangun ukhuwah. Kehebatan kalian itu pada ukhuwahnya itu. Ya, ya ukhuwah Islamiyah ya, bukan ukhuwah setiwiyah. Nah, itu. Ukhuwah apa? Uh, al-mustawiyah ya. Jadi ukhuwah mustawiyah itu selama mustawa aja kita ukhuwah. Yang lain gak ukhuwah itu. Innamal mu'minuna ikhwah itu yang menjadi kekuatannya. Seorang mu'alaf ya namanya Alvin siapa gitu di Amerika, di Inggris ya. Di Inggris atau Amerika. Jadi kata dia, saya takjub kata dia dengan umat Islam. Kenapa? Kalau ada orang yang terzolimi, ada yang disiksa, satu muslim aja, itu umat Islam yang lain tuh tiba-tiba membela. Gitu. Membela, melerai, melindungi lah. Gitu. Padahal dia nggak tahu ini siapa nih muslim ini. Padahal dia mungkin kulit putih atau dia menjadi dari kulit hitam, dari orang Afrika atau dari mana. Tapi dilindungi. Nah itulah yang membuat saya takjub. Yang saya tidak dapatkan di yang lain. Ya, melindungi. Jadi kalian itu juga ukhuwahnya itu yang harus dinaikkan ya, ditingkatkan. Bahwa apa yang saya makan, kalian juga makan. Apa yang kalian makan, kita bisa makan sama-sama. Kesedihan bagi kalian, kesedihan saya juga. Kesenangan saya, kesenangan kalian juga. Nah itu, wah kalau itu bisa terwujud, wah rasanya the best banget. Ya. Kenapa? Karena sudah menjadi satu anggota tubuh yang kalau satu tersakiti, yang lain merasakan sakit yang sama. Wah Islamnya, tidak ada bandingannya itu. Ya. Ya, kenapa umat Islam itu di Indonesia termasuk masyarakat yang suka bersedekah katanya. Jadi melalui suatu penelitian, jadi orang Indonesia itu senang sedekah. Nah, barangkali memang gen kita ini, gen orangnya itu gen yang sosial ya. Gen sosial itu maksudnya senang nolong gitu. Dan orangnya nggak tegaan. Nggak tegaan. Ya kebanyakan begitu, walaupun ada juga yang tega gitu. Nah, jadi ini penting ya bagi kita semua untuk memahami tujuan. Jadi tujuan itu adalah muara akhir dari manhaj wasati yang kita lakukan. Mulia banget tuh empat hal ini. Dan harapan saya adalah
kita mencoba memahaminya dengan begitu semaksimal mungkin agar ketika dalam pelaksanaan kita nggak bingung lagi gitu. Ngapain sih wasatiyah? Udah cukup Islam aja, nggak begitu gitu. Karena kalau kita hanya ngomong tentang kembali kepada dalil-dalil aja, kalau dalilnya pahaman kita beda-beda, ntar berantem lagi gitu. Betul nggak? Ambil contoh misalnya hukum eh, apa mengusap kepala itu. Kalau disamakan kan masing-masing kan beda. Ada yang yujza bi ba'di asy' bi ba'di ras. Cukup dengan kita ngusap sedikit aja udah yujza ya, udah cukup, udah sah lah. Ada yang harus minal qadami ilal muakhir, dia dari sini kemudian ke belakang kemudian ke depan lagi, atau sebaliknya yang dari belakang ke depan kemudian ke belakang. Ya kalau perempuan yang begitu kan belum tentu bisa dilaksanakan. Jadi pas dia basahin gitu, oh ini pakai jilbab basah semua kan, kenapa pakai mazhabnya begitu? Kalau mazhabnya dikit kan enak set gitu doang. Iya, mazhab Syafi'i kan lebih, meskipun tuh teknis lah ya. Nah kalau gitu nggak di apa pemahamannya yang bagus, mungkin ya masing-masing lain. Jadi tujuan inilah yang lebih mengarahkan kita kepada eh, kenapa begitu penting kita berwasatiyah. Dan harapan saya ketika di dalam kita belajar ini eh, bisa kita terapkan, baik di dalam kelas, di luar kelas, ketika bersama organisasi. Ini ada yang ikut organisasi nggak nih? Selain kuliah gitu? Ada nggak? Tidak, Ustadz. Belum, Ustaz. Ada Ustaz. Kalau ada ya, misalnya organisasi alumni, alumni pesantren misalnya, itu kan organisasi juga, betul nggak? Nah, Betul. itu bagaimana kita wasatiyah, hendak juga. Jadi biasa kan di STIU itu ada alumni sama. Jadi gaulnya sama alumni aja gitu, nggak ada yang sama yang lain. Nanti kalau duduk-duduk sebarisan, cuma kelompok begitu kan bikinnya kan. Sealumni itu. Padahal kita juga butuh bergaul dengan alumni-alumni lain. Atau organisasi, ada organisasi kemahasiswaan apa. Atau ada BEM ya, ada BEM ya. Ada ikut BEM nggak di sini? Misalnya. Nah, BEM itu gimana antara pas lagi ujian ini, sementara ada kegiatan, biasanya ada BEM. Itu butuh kita mensinkronisasikan itu. Ya kalau enggak ya repot ya kan. Pas kita lagi ujian organisasi, pas lagi organisasi kita orang lain ujian gitu. Harus gitu. Jadi pas ujian kita siapkan untuk ujian, kita betul-betul apa ikut ya, ikut di dalam nuansa belajar. Tapi pas organisasi ya kita organisasi. Nah ini eh, pentingnya dari tujuan wasatiyah itu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan sebelum kita eh, apa siap-siap. Ini semuanya udah pulang atau masih ada di Jakarta nih? Ada di Bintaro Ustaz. Halo? Masih ada yang di Jakarta, Ustadz. Ustaz Afwan, yang poin-poin 4 ini bisa dibaca di mana ya Ustaz? Sumbernya. Kayaknya Ustaz nggak dengar deh. Ustaz.
Ustadz Tanya lagi, Afwan. Prof. Ustadz. Bapak tanya lagi. Ustadz Oke, Afwan, silakan. Ada yang mau tanyakan? yang empat poin ini bisa dibaca di mana sumbernya? Ustadz Wafa bertanya Ustadz itu. Kayaknya nggak keluar suaranya dulu Ustadz. Oke ya, insya Allah untuk diskusinya pertama tentang kemarin kita sudah tentang ta'rif, yang kedua tentang ciri-ciri wasatiyah, ya. Terus yang ketiga tujuan ya, berarti tiga itu ya. Halo, Nah, Ustadz. Ustadz. ini saya yang nggak dengar apa kalian yang ini suaranya nggak dengar? Kedengaran Ustadz. Kedengar Ustadz. Ustadz Afwan, Ustadz kita kedengaran nggak sama Ustadz? Oh, Ustadz. Ustadz, Gak denger asli, Ustadz gak denger. Oh Ustadz. Ya, insya Allah mudah-mudahan setelah setelah Ramadan, insya Allah kita Astagfirullahaladzim. Ustadz, Ustadz Afwan. pada Ustadz, siap ya. Allah, Walaupun hari ini juga udah siap sebenarnya. Ustadz, Malu Ustadznya kayaknya. Jangan lupa saya diingatkan ya, misalnya awal pertama masuk itu online ya. Naam Ustadz. Halo? Naam Ustadz. Iya, Suara nggak kedengaran. Suara kami terdengar tidak Ustadz? Coba saya keluar dulu ya. semangat Ustadz. Keluar dulu. Ya Rom. Dari tadi Ismi sampai teriak-teriak. Padahal Ismi tadi udah semangat banget. Mau Iya, ujian. sudah bersuara nggak kedengeran. Ismi udah semangat banget ujian. Ternyata nggak jadi. Aku belajar kalau banyak Kita nggak tanya. jadi ujian, Ta. Jangan dari awal nggak kedengar suara kita. Iya kayaknya ya. Oh iya. Ngakak banget. Jadi kita ujiannya kapan ya? Berarti yang Ismi semangat ujian tadi nggak didengar sama Ustadz. Emang tadi apa? Dengar kok kalau yang Ismi tadi mah. Kan langsung Ustadz jawab. Berarti kita sekarang kan ujiannya atau gimana? Habis Lebaran kan udah ada Tapi tetap pengumuman di materinya dosen. sama. Tapi Materinya tadi tetap ma- yang tapi- itu doang. Tapi tadi masa Ustadz bilang, ya udah abis ini kita siap-siap apa gitu. Nah iya tadi aku juga dengarnya gitu. Ya Tapi kan? uang nggak sih? Masuk lagi kan? Di semester 3 yang Ustadz Herman ya tahfiz kita. Iya. Beliau ngomong kalau ujian itu habis Lebaran semua, katanya gitu. Soalnya pengumuman di dosen kan semuanya habis Lebaran. Iya sih, harusnya habis Lebaran aja. Berarti nanti Kak Sabil nanya lagi, Kak. Semangat. Iya, tanya lagi aja soalnya di tolong pengumuman ingetin dosen aku, aku lupa. diumumin habis Lebaran. Ya, Ustadz. Siap. Ustaz, suara kita terdengar? Belum ada Ustadz gak? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam warahmatullahi. Ya, baru kedengaran nih suaranya. Alhamdulillah. Tadi kita ribut loh Ustaz, padahal manggil Ustaz. Iya. Ustadz, jadi Tadi kita- ujiannya setelah Lebaran aja ya Ustadz? Iya, setelah Lebaran dan Materinya tetap buku. yang 3 ini kan Ustaz? ya tergantung kalau kalian mau tambah saya tambahin. Jangan Kalau nggak Ustaz. itu. Sepertinya 3 lebih baik Ustadz. Ustaz baik banget, suka nambah-nambahin.
Ya, intinya kesiapan aja kan. Oke. Ustadz Afwan mau tanya, Silakan. yang 4 poin ini bisa dibaca di mana Ustadz sumbernya? Bisa nanti saya ini kirimin itu ya materinya ya. Tamam Oke. Ustadz. Tamam Mm-mm. Ustadz. Syukron. Ya memang tahun ini untuk mustawa 1, mustawa awal itu kita tidak pakai total buku yang kemarin, bukan kita nggak pakai lagi, tapi kita pakai cuma nanti beberapa poin aja. Yang paling penting adalah bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap atau mahasiswi terhadap materi yang disampaikan ya. Tujuannya apa, kemudian definisinya apa, ciri-cirinya apa, sehingga dengan pemahaman itu ketika kita dihadapkan masalah-masalah yang mengharuskan kita pakai wasoti, ya kita udah nggak kagok lagi. Oh begini nih maksudnya. Itu loh, apalagi di hal-hal konflik ya, yang bisa menimbulkan konflik itu kita, bahwa di satu sisi kita harus mengambil sikap, di satu sisi kita apa itu ketika kita diam aja malahan kita akan bisa menimbulkan bahaya gitu. Kalau kita diam aja ya harus ngambil keputusan. Nah keputusan itu bisa kita laksanakan andai kata kita punya pengetahuan nih tentang wasatiyah. Ya, itu nanti banyak banget contoh-contohnya. Barangkali nanti buku ini kalaupun jadi ya, jadi setelah mustawa ini saya kepinginnya itu ada buku terus ada contoh-contoh bagaimana bernegara, bagaimana menjadi seorang muslimah, bagaimana kita menjadi seorang negarawan, bagaimana kita menjadi seorang anggota keluarga, menjadi seorang anggota kelas, wasatiyahnya bagaimana, itu kan. Itu penting, walaupun tidak rinci ya, tetapi secara global-globalnya itu yang akan membimbing kita dalam menentukan sikap. Oh saya bagaimana sikapnya nih kata jadi. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Cukup Ustadz, insya Allah. Iya, oke. Baik, jazakumullahu khairan katsiran ya. Jadi yang semalam sampai terbawa mimpi ujian wasatiyahnya, alhamdulillah pagi hari ini atau hari ini masih punya kesempatan ya untuk baca-baca lagi, dan materinya juga tidak terlalu banyak, ya lebih kepada pemahaman. Jadi nanti soal itu lebih kepada pemahaman ya. Misalnya ada satu kasus, nah itu gimana kalian menyikapinya, A atau B atau C gitu, benar atau salah atau bagaimana. Nah itu lebih banyak ke sana karena materi kita kan pada pengembangan. Mudah-mudahan dengan pemahaman yang sudah dipelajari dari materi yang sudah dipelajari bisa menjawab. Baik, jangan lupa ini untuk absensi kelas mustawa awal ya. Mohon dikirim ke saya ya, terutama pas lagi online ini, sehingga saya mau rekap nantinya. Semuanya hadir nih, ada yang izin nggak? Kalau yang izin tidak ada Ustadz. Masya Allah, biasa. Udah pulang semua nih, pulang kampung semua nih kayaknya. Belum, Ustadz. Oh belum? Nah, yang tadi saya bilang belum ada tiketnya itu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya, Allah beri kesehatan, ya, yang lagi sakit Allah sembuhkan, orang tuanya juga semua disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kumpul, benar-benar kumpul
Dan nanti pesan saya jangan merepotkan. Kalau bisa kehadiran kalian itu terasa membantukan, gitu, terbantu orang di sana ya. Insya Allah. Walaupun saya nggak secara ucapkan, sebenarnya kalau udah paham saya mengingatkan aja. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita ketika pulang itu benar-benar bermanfaat buat diri kita, untuk masyarakat kehadiran kita, kemudian untuk juga keluarga ya. Masalah cuci piring nggak usah disuruh-suruh lagi, untuk masalah yang sifatnya teknis, cuci piring, cuci baju, apa yang itu tuh kita semua udah inisiatif. Tapi jangan lupa sinkronisasi. Jangan piring udah dicuci kalian cuci lagi, itu mubazir. Itu saja. Jazakumullah khairan katsiran. Nastatimu bil hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.